Adik-adik, sekarang kita sampai di kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 2 sampai halaman 9. Oke, sekarang kita mulai dari kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 2. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Untuk jawabannya, pada gambar itu terlihat ada bayi yang berjemur di bawah sinar matahari. Sementara ibu menjemur baju dan ayah berolahraga. Tampak pula pohon yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Sementara manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Oke ya, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan kalian salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Sekedar informasi, untuk jawabannya saya berikan tanda warna pink ya. Jadi yang warna pink ini silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Nah, untuk jawabannya adalah manfaat matahari sebagai berikut. Sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian karena mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda basah termasuk pakaian. Selanjutnya, matahari menghasilkan vitamin D yang sangat dibutuhkan manusia sehingga sangat bagus untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Oke, kita scrollnya pelan-pelan agar kalian mudah dalam menyimak video ini. Pertanyaan nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh-contoh lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk jawabannya adalah manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi matahari bisa dijadikan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Selanjutnya, matahari membantu proses pengawetan makanan seperti ikan asin. Matahari membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam. Matahari membantu proses fotosintesis. Matahari adalah cahaya terbesar sehingga menjadi sumber penerangan. Nah, itu tadi adalah jawabannya. Kalian bisa tulis dulu jawaban tersebut. Baru setelah selesai kalian menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita scroll pelan-pelan. Nah, ini dia soal selanjutnya. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Nah, untuk jawabannya ini agak panjang, jadi silahkan kalian baca sendiri ya. Untuk jawabannya sudah saya berikan tanda warna pink untuk memudahkan kalian. Jadi semua yang warna pink di sini silahkan kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, silahkan kalian baca sendiri. Sekedar mengingatkan, apabila kalian merasa jawaban-jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silakan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawaban tersebut, baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 3. Kita masuk ke bagian ayo mencoba. Di bagian ayo mencoba ini ada perintah, lakukan percobaan ini di luar kelas. Nomor 1, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Nomor 2, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Nomor 3, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, untuk jawabannya ada di bawahnya ini. Nah, ini dia jawabannya.
Untuk jawabannya sudah saya tuliskan di tabel, jadi silahkan kalian salin tabel ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, ini silahkan kalian baca sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Nah, sekarang kita sudah sampai di kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 4. Di sini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Jawabannya silahkan kalian baca sendiri. Oke, kita ke soal selanjutnya. Diskusikan dengan temanmu, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Nah, ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Oke, ini jawabannya. Oke, kita scroll pelan-pelan ya. Sembari saya scroll, silahkan kalian bisa tulis dulu, silahkan kalian jeda dulu video ini. Baru setelah selesai menulis, silahkan lanjut lagi menonton video ini. Oke, di sini ada perintah. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini dia jawabannya. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 5. Di sini ada perintah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Berikut ini adalah jawabannya. Nah, ini dia peta pikirannya, silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 6. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, di bawahnya sudah saya sediakan jawabannya ya, silahkan kalian salin di lembar jawab kalian. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 7 sampai halaman 8. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Pertanyaan nomor 2, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Oke, ini dia jawabannya. Pertanyaan nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Oke, ini dia jawabannya. Pertanyaan nomor 4, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut.
Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia jawabannya. Ini jawabannya berupa gambar, jadi silahkan kalian gambar seperti ini ya. Oke. Oke, sekarang kita sampai di kunci jawaban tema 2 kelas 4 halaman 9. Kita masuk ke bagian ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Nah, ini jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Dan soal yang terakhir, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Oke, itu tadi adalah soal dan jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.